ritus purba, itu kena bom sama Israel. Rakyat sipilnya juga banyak yang mati. Kita prihatin waktu itu. Bahkan Papa Paus, mewakili gereja ritus barat, itu prihatin dengan mereka. Di Israel juga seperti itu. Orang-orang yang kerja datang ke sana itu nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba dibom sama Hamas. Itu mati semua. Okay. Jadi untuk gini loh, Kristen itu tidak ada keuntungannya membela Israel. Tidak ada keuntungannya membela Palestina. Kita berdiri di tengah dan netral. Bahwa yang kita, resolusi yang kita lahirkan itu adalah perdamaian bagaimanapun caranya. Okay. Karena dalam pandangan semangat teologi kita tidak memandang Israel itu sebagai sebuah bangsa yang punya pengaruh lagi bagi pandangan teologi kekristenan. Itu hanya istimewa secara sejarah. Tapi Alkitab memang menyatakan bahwa pada akhirnya nanti Israel itu akan dipulihkan. Okay. Bagaimanapun Israel itu akan dipulihkan dalam artian begini, akan dimenangkan. Oke, Brother, ini aku ngomong kayak gini ya. Ini kan tempat suci semua ya, baik Bethlehem, Yerusalem, ya bagaimanapun juga ada nilai historicalnya gitu ya, secara agama. Tapi kok berkonflik terus? Bukan... Itu sudah ada. Kalau kita berbicara dari mana dulu nih? Dari aspek apa dulu nih? Kalau dari sejarah, secara sosial politik saya tidak bisa jelaskan itu. Tapi kalau secara teologis itu semua sudah ada. Bahwa ya itu akan berkonflik seperti itu. Oh memang? Pasti. Karena itu sudah dituliskan. Dan itu harus terjadi sesuai dengan tulisan itu. Oke. Nah, dan pada akhirnya? Israel akan dipulihkan. Oh, pada akhirnya itu tertulis Israel akan dipulihkan? Iya. Karena ya kalau mungkin pemahaman teman-teman muslim itu dajjal ya di akhir zaman mereka. Kalau di kita itu antikristus. Itu akan menyatakan dirinya di bait suci ketiga nantinya. Dan Israel itu tidak bisa membangun bait suci ketiga kalau tidak di dekat Hakutel Hammarafi tadi. Dan kalau itu tidak dimiliki oleh Israel, bagaimana mungkin mereka bisa membangun itu? Artinya mereka akan dipulihkan. Alkitab mengatakan nanti seluruh dunia itu akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan mereka itu akan masuk di dalam perjamuan itu. Aku pengen tanya gini ya, karena aku kan ngelihat video kamu kan. Jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Oh tidak. Hah? Itu hanya anggapan orang yang, maaf dokter, saya harus katakan, saya bertanya ini ya, saya bukan sombong ya. Okay. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu berbeda. Gini, kalau berarti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke? Sekalipun teman-teman muslim dalam pandangan teologisnya itu, dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan. Karena di dalam kitab kami, Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu? Di zaman itu. Sampai sekarang tidak ada. Tapi mengenai Yesus yang mati di kayu salib, tutup Alkitab, buka sejarah dunia. Dari abad pertama, Josephus Flavius, Tacitus dari Roma, Cornelius, Marabar, Serapion. Bahkan kebangkitan itu dicatatkan terjadi. Kalau dalam asumsi teologis teman-teman muslim, Isa itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Jadi ngapain disama-samain gitu loh. Kalau secara historis itu tidak sama, ngapain secara teologis harus dipaksa? Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Sejarah itu adalah sejarah. Tafsiran teologis bebas. Itu ada dalam narasi orang Yahudi namanya Shiv'im Panim La Torah. Torahnya sama, tapi menginterpretasikannya berbeda nggak masalah. Tapi sejarahnya sama bro. Tapi kalau sudah sejarahnya berbeda, ngapain disama-samain? Oke. Ya tapi kalau orang lain mau bilang, oh itu tahu, bagaimanapun saya bodoh amat, saya buang sejarah, itu tetap sama. Oh silahkan terserah. Tapi sejarah yang berdiri independen dan bertanggung jawab, itu tidak akan pernah membenarkan itu sampai kiamat. Karena kita punya datanya semua. Gitu loh. Ini upaya toleransi, membiarkan. Saya tidak suka lihat orang, kalau di TikTok itu yang saya prihatinkan. Isa itu Yesus. Bagaimanapun Isa itu tidak mati. Isa itu, Yesus itu bukan Tuhan. Ini itu bukan Tuhan, bukan Allah. Wong berbeda, lahirnya saja berbeda. Isa itu lahir dari mana? Bawah pohon kurma. Kalau yang di mana itu? Kalau yang di teman-teman muslim. Teman-teman muslim betul. Bawah pohon kurma. Bawah pohon kurma. Kalau kita kan di kandang domba. Di kandang domba, di Migdal Eder. Di Yerusalem, di Migdal Eder itu, di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma? Gitu loh. Jadi ngapain kita nyawa-nyawakan itu tuh kadang
terlalu semangat menggembur-gemburkan semangat teologis, tapi mengabaikan sejarah, itu iman yang mati. Iya, saya harus katakan itu. Jadi jangan suka memaksakan. Kalau Anda mengimani, silakan imani saja. Kita tuh diberi kebebasan beragama tuh. Ya, tapi kalau mengenai paksa memaksa itu saya pikir tidak etis. Oke. Untuk itulah saya datang berapologetika ke sosial media. Saya ambil TikTok karena memang lebih luas jangkauannya. Saya ingin memberitahu itu. Oke, jadi kan ini kan mereka kan intinya berperang lah ya. Kalau saya sekali lagi saya bela kemanusiaan ya. Betul. Sebenarnya kalau aku pribadi ditanya, aku akan bela Palestina karena sekarang kan Palestina banyak yang jadi korban ya. Tapi lebih tepatnya aku tuh bukan membela suatu negaranya, tapi membela sisi kemanusiaan dari korban-korban tersebut sebenarnya ya. Karena ketika kita membela suatu negara, maka kita tapi itu pun nggak salah, dokter. Kalau di Palestina ada orang yang itu kemudian dokter mengatakan saya lebih ke Palestina. Lalu manusia yang di Israel yang mati itu juga apakah bukan manusia? Manusia juga. Nah, lalu kenapa kita harus mengatasnamakan Palestina atau Israel? Karena Palestina sekarang lebih banyak. Itu yang bukan masalah lebih banyak, bukan masalah kuantitas, tapi masalah jiwa yang hilang itu loh. Karena kalau kita selalu Palestina, tapi mengabaikan sejarahnya, mengabaikan kondisi yang ada di sana. Bolehlah kita mungkin lebih pro kepada apa, tapi kalau sudah mengatasnamakan kemanusiaan, jangan sebut Palestina, jangan sebut Israel. Saya selalu berdiri di sana. Oke, dan kita mau damaikan keduanya. Kita harus memperdamaikan. Dan membawa damai ke keduanya. Ya, membawa damai karena sama-sama ada yang mati. Masalah lebih banyak, lebih sedikit itu kan masalah kekuatan perangnya. Masalah siapa yang lebih kuat? Iya, masalah lebih kuat tapi kan motivasinya sama-sama untuk mematikan. Oke. Motivasinya itu loh. Dan ketika kita berpihak kepada salah satu, maka pertikaian ini akan terus-terusan terjadi. Terus-terusan nggak bakal terjadi. Tapi ketika kita tidak berpihak, kita coba berpegang kedua tangan mereka, itu perdamaian pasti akan terjadi. Makanya saya sangat suka sikap gereja Katolik ya, Paus Fransiskus. Itu memang dia bolehlah jangan ada, meskipun ya kalau orang Kristen itu kan pro Israel. Itu tidak benar. Karena Paus pun itu melihat bantuan sebelum bantuan dari Indonesia ini sampai ke sana. Vatikan udah kirim dulu ke Palestina. Vatikan sudah kirim. Itu tanda kemanusiaan. Kalau memang mau berdasarkan kuantitas kemudian teologis, agama pasti belanya ke Israel. Oke. Berarti Vatikan sendiri juga ini ikut kemanusiaan membantu. Dan ini bukan perang agama. Bukan. Ini adalah perang ya suku atau politik kayak gitu ya. Kita itu bicara semangat politis itu. Semangat politis Zionisme dengan Hamas. Hamas itu tidak merepresentasikan Palestina. Hamas juga tidak merepresentasikan. Hamas itu kan apa namanya ya? Gerakan garis keras. Itu kan berlawanan sama Fatah. Fatah itu kan daerah West Bank ke sana. Jadi Hamas ini ketika mereka memenangkan politik mereka itu tidak pernah mewakili Palestina secara keseluruhan. Ya sama seperti Indonesia. Kenapa sih harus bela PDIP misalnya gitu? Kenapa sih harus PKS gitu? Tapi PDIP itu tidak merepresentasikan seluruh Indonesia. Itu gerakan garis keras. Jadi kalau orang Indonesia itu bilang save Palestine, betul harus diselamatkan. Kita juga harus memberi kemerdekaan bagi mereka, gitu toh. Tapi kan kita nggak tahu antara orang yang berperang ini apakah saling mau merendahkan dirinya untuk ya saling memahami lah gitu. Tapi yang berperang ini loh, Zionisme itu tidak merepresentasikan Israel juga secara keseluruhan. Karena semua masyarakat Israel juga setuju dengan perang ini. Natura Karta tadi itu menolak bahwa negara Israel ada sekarang. Karena dalam pemahaman Natura Karta, negara Israel itu harus didirikan seorang Mesias. Dan harus dengan bantuan Tuhan. Sedangkan negara Israel sekarang sudah ada. Mesias belum datang. Berarti negaranya tidak didirikan Mesias. Tidak diakui sama mereka. Palestina juga begitu toh. Ada yang menolak Hamas. Jadi yang berperang ini siapa sebenarnya? Zionis versus Hamas. Itu. Bukan Israel dan Palestina. Itu yang harus kita pahami. Orang-orang sekarang kan, Israel itu tuh kafir. Terlalu mengada-ngada. Oke. Prihatin saya.
Oke, ini dari segi sejarah agamanya. Terus bagaimana menurut Elia, apa yang harus kita lakukan orang yang